baru tak terima suratnya. Ini untuk apa itu? Apa itu? Surat Gusmar KBN Nusantara. Gus pakai ya. Ya isinya yang tadi surat somasi. Maksudnya udah sampai. Jadi memang sepertinya mereka sangat ketakutan ya dengan apa yang menjadi diskursus daripada Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani terkait soal nasab mereka. Karena itu kemudian mereka melakukan somasi terhadap Gus Fuad Pleret, termasuk saya kira di dalamnya adalah ada Kak Agus Maar dari KBN Nusantara. Kemudian ada juga Tubagus Mugi atau Tubagus Nurfadil, dan tidak lupa Kiai Nur Ikhya dan Tuku Kori yang merupakan bintang kita di dalam perdebatan nasab di Banten. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tol lagi 9 dari Buta Pendeta Lopi Kabupaten Bulukumba. Ada satu yang menarik terkait soal pernasaban atau diskursus soal nasab ini. Karena kemudian oknum Baklawi yang tergabung di dalam organisasi generasi katanya. Apapun nama organisasinya, yang pasti mereka kebakaran jenggot. Dan sepertinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain melakukan, kalau saya lebih tepatnya melakukan intimidasi ya, bukan somasi sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari surat somasinya itu sangat berbanding terbalik dengan kejadian yang sebenarnya, dimana ada beberapa poin yang saya kira kita akan komentari sambil saya bacakan ya. Coba kita lihat secara bersama-sama, kita dengar seperti apa isi daripada somasinya. Ini saya buka dulu, kita baca, kita simak secara seksama seperti apa narasi yang dibangun di dalam surat somasi tersebut. Nah ini Gerakan Nasional Penghentian Provokasi Sara. Dari namanya saja ini sudah jelas satu organisasi yang hanya memang dibuat dan diperuntukkan untuk melakukan kerja-kerja somasi terhadap klan nasab Baklawi. Ini di surat yang saya baca ini, saya kira isinya sama, ditujukan kepada Tungku Muda Kori di tempat. Jadi ini tanggalnya ternyata sudah lama, Senin 4 September 2023. Saya bacakan ya. Mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Baklawi yang dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani yang penuh subuhat dengan judul berikut. Nah, ini yang penuh subuhat. Jadi dari situ saja subuhat itu sudah mengarah bagaimana ormas ini memberikan tudingan yang sekali lagi hemat saya sudah menjas seolah-olah bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu sesuatu yang jahat sekali. Di mana dalam bukunya Kiai Imanuddin di sini dituliskan menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Cetakan pertama Oktober 2022, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Baklawi telah sampai pada titik terang yang
bahwa nasab Ba'lawi terputus selama 550 tahun sampai nama Ubaidillah disebutkan oleh Habib Ali As-Sakron yang wafat tahun 895 Hijriah sebagai anak dari Ahmad bin Isa, yaitu dalam kitabnya Al-Wurqah Al-Mursiqah. Penulis kemudian seperti yang dikatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin dalam seminar di UIN Syarif Hidayatullah pada tanggal 27 Agustus 2023, beliau memang mengungkapkan bahwa lebih senang menulis dalam penulisannya itu memberikan kesimpulan di awal. Menurut orang yang memberikan somasi ini, itu adalah merupakan sikap yang tidak terpuji. Nah, saya lanjut. Semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kelompok pendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani semakin masif membangun narasi intoleran, rasisme, hate speech, fitnah, pembunuhan karakter, dan adu domba umat terkait nasab habaib. Apabila ini tidak dihentikan, khawatir akan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal. Nah, itu anunya. Jadi itu salah satu alas pikirnya. Jadi dikiranya seluruh orang yang hari ini membangun narasi terkait soal nasab mereka adalah merupakan satu bentuk tindakan ujaran kebencian, intoleran, dan seterusnya. Ini saya tidak perlu bacakan, nanti saya lampirkan di deskripsi somasinya. Silakan sahabat-sahabat baca di sana. Hal yang paling penting saya kira yang harus kita reaksi dalam somasi tersebut, bahwa tampaknya memang sudah membabi buta, di mana kita dianggap sebagai orang yang melakukan ujaran kebencian. Padahal sampai hari ini kalau kita mau fair memberikan penilaian, justru mereka kemudian yang rasis, mereka kemudian yang senantiasa memarginalkan ulama-ulama NU kita. Salah satunya misalnya ketika dia menyebut nama binatang, dia menyebut curut, ya, itu kan satu kata yang hemat saya sebagai orang yang ngaku jujur Rasulullah, oknum-oknum habaib seperti ini saya kira memang layak untuk dipertanyakan. Dan benar saja bahwa secara literasi berdasarkan kitab-kitab yang ada itu memang mereka tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kalau kita mengacu penguatan terhadap hasil tes DNA beberapa kelam Ba'lawi juga memang tidak tersambung DNA-nya ke Bani Hashim ataupun Bani Muthalib. Mereka lebih banyak, mereka dominan, atau bahkan mereka semua itu mengarah ke ini, kalau ini mau disebut kadang-kadang saya juga hati-hati, ke Yahudi ya. Ya kita sebut saja karena ini sudah viral di mana-mana, sudah dibicarakan, sudah banyak konten-konten YouTube yang membahas soal itu. Dan salah satu yang diprotes dalam somasi itu karena tuduhan mereka dianggap sebagai darah Yahudi. Nah, itu tidak bisa dipungkiri karena sesungguhnya kalau hasil tes DNA itu memang tidak bisa dibohongi. Yang saya kira menjadi pertanyaan juga di kita semua, kenapa sampai hari ini mereka tidak mau tes DNA? Kalau memang betul-betul merasa sebagai cucu Rasulullah. Kalau toh dia mau nuding bahwa pemiliteri yang ada di Amerika itu jangan sampai dikendalikan oleh Yahudi, kan ada lembaga tes DNA di negara kita, kan bisa ke sana sebenarnya. Dan tentu itu jauh lebih meyakinkan karena lembaga negara. Nah, kecuali negara juga dia tuding sebagai antek Yahudi, karena orang-orang ini semua memang kerjanya seperti itu. Tidak ada satu pun yang benar kalau itu keluar dari orang yang tidak pro dengan mereka. Nah, beda dengan kita. Kalau kita ya kalau memang bagus ya harus diikuti. Seperti beberapa oknum-oknum habaib juga dalam sisi tertentu, terutama dalam konteks NKRI, terutama dalam konteks Nahdlatul Ulama, itu banyak juga oknum habaib yang saya kira sejalan dengan cara berpikir kita. Tetapi dalam hal-hal lain, terutama dalam konteks nasab ini, saya kira secara keseluruhan memang tergulung. Artinya wajar saja kalau kemudian di antara oknum-oknum habaib ini mencoba membuat ormas-ormas seperti ini, yang menurut saya ini ormas karbitang,
yang hanya dibuat dalam rangka untuk memberikan somasi terhadap kelima pendekar Nahdlatul Ulama. Tetapi apapun itu sahabat, ini semakin menguatkan perjuangan kita, semakin memberikan tanda bahwa mereka memang ketakutan kehilangan pangkatnya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau dia apa lagi, karena mereka juga diarahkan tes DNA, mereka tidak mau. Akhirnya kalau masyarakat secara utuh menganggap bahwa mereka bukan cucu Rasulullah, saya kira memang bukan hal yang luar biasa lagi. Itu hal yang biasa, karena secara literasi berdasarkan kitab-kitab namanya tidak ada yang betul-betul kitab primer ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Begitupun tidak berani mereka melakukan tes DNA. Saya kira itu yang saya sampaikan sahabat. Somasi ini jangan terlalu dirisaukan. Anggap saja bahwa ini bagian dari cara mereka sebenarnya untuk menghentikan perdebatan atau memberikan intimidasi terhadap kita semua. Tetapi kita kan tentu tidak takut, malah kita akan semakin berani meng-up berita-berita, informasi-informasi yang terkait soal pembatalan nasab mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.